cara untuk mendeteksi apakah itu bikinan AI deepfake atau bukan. Oke, baik Mas Ari. Top 3 hoax of week pilihan kita beragam banget nih kali ini. Apa yang buat beda dari ketiga hoax pilihan ini, Mas? Ya, Fidel, cukup diverse, cukup beragam ya. Ada yang temanya itu penipuan, nyatut menggunakan deepfake atau AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ada yang berkaitan dengan bencana alam, dan ada yang berkaitan juga terakhir itu peringkat 1 dengan hoax kesehatan ya. Oke, peringkat 2 ya dibilangnya adalah BMKG itu dicatut, dibilang dipesan berantai yang kemudian diolah menjadi ditambahin musik di TikTok ya. Dibilang bahwa itu dari BMKG. Ini ada 2 aspek nih. Pertama, BMKG tidak pernah, tadi udah kita bahas juga ya, BMKG itu tidak pernah membuat seperti yang klaim disebarkan. Tahu ya, iseng ya mungkin, karena tujuannya adalah biar sekolahnya diliburkan gitu ya. Nah, masalahnya adalah untuk hoax-hoax yang tipe seperti ini potensinya cukup berbahaya karena dia bisa membahayakan banyak orang ya gitu. Di beberapa kasus pernah kejadian juga yang menyebarkan hoax seperti ini diproses hukum karena ini membuat kepanikan massal, tapi kali ini enggak, cukup diklarifikasi ya. Nah, kedua, tsunami itu kan tipikalnya biasanya muncul setelah ada gempa, yang biasanya BMKG akan memperingatkan setiap terjadi gempa ada tambahan informasi bahwa apakah itu berpotensi tsunami atau tidak gitu. Nah, artinya apa? Harus ada gempanya dulu, bisa diprediksi, baru nanti tsunami-nya bisa diprediksi juga. Masalahnya adalah sampai hari gini tidak atau belum ada teknologi yang mampu memprediksi gempa karena kriterianya cukup rumit ya. Harus tahu magnitudonya, berapa lama frekuensi gempanya, dan lain-lain. Jadi artinya apa ya, kalau penyebab tsunami-nya belum bisa diprediksi, apalagi tsunami yang biasanya itu menyusul terjadi setelah gempanya gitu. Oke, kita lanjut ke peringkat 1. Jadi Fidel, sebetulnya masalah pokoknya adalah pernah ada beberapa kali hoax yang menyebutkan bahwa ini telur palsu, itu telur palsu, tapi tidak disertai dengan prosedur yang benar untuk bisa memastikan bahwa itu betul-betul telur palsu. Prosedur yang benar apa? Ya harus menggunakan uji lab, uji laboratorium, tidak sekadar dengan klaim yang tidak jelas dasarnya atau sekadar cium-cium baunya, dipegang-pegang pakai tangan lalu bilang oh ini telur palsu, karena ya ternyata dari beberapa kali kejadian ujung-ujungnya pelakunya minta maaf karena ternyata setelah diperiksa di laboratorium telurnya telur asli. Jadi ada beberapa kali kejadian ya, ada bapak-bapak di waktu itu di pasar di Jakarta kejadiannya, beliau itu karena setelah membaca atau melihat berita tentang telur palsu yang itu pun hoax, lalu dengan mudahnya menuduh bahwa telur yang sedang dia cek, sedang dia pegang itu telurnya palsu karena beberapa karakteristik tanpa memeriksa menggunakan uji laboratorium. Yang artinya apa? Sama seperti kejadian yang kali ini yang di Kediri, ujung-ujungnya minta maaf karena ternyata ya telurnya bukan telur palsu. Nah, kalau spesifik yang kejadian di Kediri ini adalah karena menyimpan telurnya itu tidak di tempat yang seharusnya, yaitu disimpannya, memang betul disimpannya tidak di freezer, yang artinya telurnya harusnya tidak sampai membeku. Masalahnya adalah ya settingan atau setelan suhu kulkasnya itu terlalu dingin. Akhirnya apa? Tidak disimpan di freezer pun telurnya jadi membeku, mengeras gitu. Nah, setelah mengeras lalu dibilang telurnya telur palsu, padahal setelah diperiksa menggunakan uji laboratorium ternyata telurnya telur asli. Oke, dan dari ketiga hoax yang udah kita bahas tadi nih, mana yang ingin disoroti lebih detail nih Mas? Atau mungkin ada pesan untuk netizen terkait hoax yang lagi banyak beredar? Ya Fidel, pesannya adalah tadi saya udah janji untuk ngebahas cara ini ya, cara untuk mendeteksi apakah itu bikinan AI deepfake atau bukan, atau memang video asli gitu ya. Nah, selain tadi menggunakan cara pemeriksa fakta, yaitu kami menggunakan pendeteksi, perkakas pendeteksi high moderation misalnya, atau dengan cara satunya lagi menemukan video aslinya. Jadi kita bisa bilang palsu karena kita menemukan aslinya adalah dengan cara ya pada saat kita melihat video jangan buru-buru, karena sebetulnya rata-rata video deepfake itu akan kelihatan palsunya video gitu ya. Misal dari beberapa yang sudah pernah nyebar ini, dari suaranya itu cenderung datar ya, memang sekilas suaranya mirip dengan yang ditaruh di video yang dicatut gitu ya biasanya, tapi suaranya cenderung datar,
cenderung intonasinya aneh, cenderung cara bicaranya berbeda dengan cara berbicara biasanya. Standarnya sih orang yang dikerjain, disunting, diedit videonya menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI gitu ya. Kalau pertama itu tadi menggunakan suara, cara kedua adalah menggunakan visualnya, videonya. Biasanya itu akan terlihat cacat atau sebutannya artifact atau distortion ya. Memang rata-rata sampai saat ini yang digunakan adalah yang versi resolusinya itu tidak sengaja dibuat tidak terlalu tinggi biar agak susah dilihat, tapi di beberapa frame ya, kalau orang udah terbiasa melihat, orang terbiasa tidak terburu-buru, itu akan ada kelihatan di mana si deepfake atau video hasil suntingan AI, editan AI itu tidak sempurna gitu ya. Entah itu harusnya arah kepala kemana tapi arah mulutnya kemana, atau kelihatan bahwa bentuk mulutnya berbeda dengan bentuk mulut video aslinya. Misalnya yang kasus waktu itu Nagita Slavina ya, mulut dan giginya beda kelihatan. Dan ada beberapa artefak lainnya, misalnya yang kasusnya deepfake-nya Rhoma Irama itu waktu beliau mengusap-usap muka karena memang kebiasaan mungkin ya. Nah itu justru kelihatan harusnya mulutnya ketutup tangan tapi mulutnya ada di depan tangan. Jadi mendengar podcast Saya Fakta, kalau mau tidak terburu-buru sebetulnya cukup kelihatan video-video tersebut, video hasil bikinan kecerdasan buatan, video palsu ya, deepfake, bahwa ya itu ada kecacatannya yang artinya ya kelihatan bahwa itu video penipuan. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi.